Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya di Yudi Channel yang pastinya masih ada di sini. Untuk teman-teman, sekarang ini kita akan mengulas permasalahan bit injeksi starter kasar atau yang cekrek. Di sini kebanyakan teman-teman dan mungkin teman-teman pernah mengalami permasalahan bit yang habis di reset atau di restart, habis itu ngempos atau nggak bertenaga ataupun berebet. Dan sebelum di reset dia sepertinya hal yang macam biasa, nggak ada permasalahan dengan permasalahan berebet ataupun ngempos. Tapi habis di reset kok jadi ngempos dan berebet. Di sini saya cuma hanya mengasih tips-tipsnya ataupun bisa dibilang teori tutorial ya, berbagi ilmu lah teman-teman ya kan, untuk sesama salam satu obeng. Yang pertama teman-teman harus mengetahui permasalahannya dulu. Mungkin teman-teman pernah mengalami permasalahan motor ini. Kalau kita untuk pengecekan awal itu teman-teman, sebelum kita mau meresetnya itu kan biasa kita tes dulu untuk motor ini. Kalau dari dasar awal motor ini di posisi hidup dia di gas agak sedikit berebet atau agak berat, itu teman-teman jangan langsung di restart. Nah, teman-teman cukup dicek dulu di bagian pumpanya dulu, tegangan pompa yang di sini ya kan teman-teman. Lepas saya ini dilepas selang ini, kita kunci kontak on kan, dan kita coba dulu tekanan dia seberapa. Kalau memang teman-teman ada alat untuk mengecek tekanannya lebih bagus. Kalau kita sistem feeling ataupun kita yang alat yang seadanya, paling kita hanya untuk mencobanya jari kita ini menutupi ke selang sini teman-teman ya kan, dan kita kan bakal tahu berapa tegangan dia nih, kemampuan dia untuk menembak atau menyemprotnya. Nah, kalau memang teman-teman ini tegangannya masih bagus, bisa teman-teman meresetnya. Dan yang kedua teman-teman, kita harus cek dulu teman-teman di bagian sensor TP nya atau sensor untuk langsamnya ini teman-teman. Dan di sini kan bit ini kan sebenarnya bukan bermasalah dengan bit tadi teman-teman ya kan. Ini kan motor ini bisa saya bongkar, nggak ada masalah di bagian pompa ataupun ngempos. Di sini saya hanya ngasih tips-tips untuk teman-teman yang sering mungkin gagal dalam presetan. Nah, gini teman-temannya, saya kasih contoh dulu sedikit teman-temannya. Di sini teman-teman kan untuk kabel jumpernya kan ada di sini teman-teman. Jadi diutamakan ini teman-teman. Biasa saya pakai kabel 2 ini teman-teman. Jadi saya ini cuma hanya mencoba satu kabel aja dulu teman-teman untuk melihat motor ini bermasalah atau tidaknya. Teman-teman lihat dulu untuk presetan ini. Kalau di bit yang starter kasar ini warnanya coklat sama warna hijau. Kalau dari sini kita melihat dari depan ini lah teman-teman, dia sebelah kiri. Ini ada cenolan di atas, dia sebelah kiri. Jadi biar jangan salah untuk menyucukkan kabel jumpernya ya teman-teman.
Di sini saya akan mencobanya untuk mereset awal aja. Jadi saya ini cuma hanya untuk melihat ada penyakit atau tidaknya motor ini. Udah teman-teman, nah, kita off-kan kunci kontaknya. Kalau di sini teman-teman dia memantang lampu indikatornya ini tidak ada berkedip, itu tandanya ini motor tidak ada masalah di bagian pompa ataupun yang lain. Tapi kalau dia menimbulkan kedipan, nah, itu pasti ada bermasalah yang lain, teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang langsung mempunyai feeling positif di bagian pompa ataupun rotak, nah, itu mungkin ilmu masing-masing ya teman-teman, bisa langsung diganti kalau memang itu benar yang mau diganti. Tapi kalau bisa teman-teman, kalau memang ada untuk barang untuk percobaan yang bisa untuk mencoba, lebih bagus teman-teman. Jadi kita nggak harus membeli barang yang baru dulu. Nah itu teman-teman. Kebanyakan teman-teman mungkin yang pernah bermasalah dengan presetan yang semua barang diganti tetap nggak berhasil. Seperti ini teman-teman. Habis ini motor kan sebelum di reset bagus, dan habis reset kok bermasalah. Pasti teman-teman ada yang memilih ke pompa ataupun rotak, diganti rotak atau pompanya nggak berhasil, diganti TP-nya nggak berhasil, diganti ECU-nya nggak berhasil. Nah, di mana coba teman-teman penyakitnya? Nah, teman-teman harus perlu cek di bagian kabel. Ini teman-teman, saya kasih tahu teman-teman. kabel kuning putih ini kan teman-teman kan harusnya kan ke sini teman-teman. Nah, ini teman-teman saya cabut teman ya. Fokuskan dulu. Nah, kabel 2 ini teman-teman yang berbareng dengan sepul lampu yang di sepul. Ini teman-teman, ini kan kabel kan ada 2, ini kan lampu sama ini kan untuk fungsinya. Ini yang kabel kuning putih ini kan fungsinya ke pilpom atau pompanya. Di sini teman-teman, kalau memang semuanya udah diganti nggak berhasil atau resetnya itu gagal, teman-teman harus cek kabel ini teman yang warna kuning putih. Teman-teman buka aja nih kabelnya, langsung ditarik. Nah, terkadang gini teman-teman, sebelum di reset motor kan bagus, habis reset dia bermasalah. Ada kabel yang mungkin dibilang putus nggak putus, tapi dia berkapur, jadi kan rapuh, jadi dia nggak connect. Nah, jadi permasalahan di sini teman-teman, cek dulu kabelnya. Kalau memang semua tuh udah diganti ECU sama pompa ataupun TP atau segala yang lain, itu teman-teman nggak berhasil. Nah, pasti satu yang lupa teman-teman untuk mengeceknya kan, kabel ini teman-teman. Kabel ini teman-teman, untuk teman-teman mencoba mencari putus atau tidaknya. Kalau memang dia putus, nah situlah teman-teman sambung aja. Nah, dan dibungkus lagi kan teman-teman. Nah, pasti berhasil teman-teman. Dan mungkin penyakit seperti ini teman-teman ada yang sama juga, permasalahan seperti ini yang berebut.
Nah, teman-teman harus juga cek di bagian kepala businya teman-teman. Terkadang paling rentang kan bit ini kan dengan kepala busi yang berkapur. Jadi teman-teman bisa cek dulu kepala businya atau businya. Kalau memang kondisinya bagus, berarti nggak bermasalah. Jadi teman-teman bisa melihat permasalahan yang lain kan. Nah, kalau seandainya di reset juga nanti udah diganti pompa, dia udah normal bisa digas enak, tapi nggak mau langsam. Di sini permasalahan teman-teman. Kita harus cek di sini teman-teman. Dia kan kalau dia kalau dia kotor nggak berfungsi untuk main-main atas ke bawah itu teman-teman, dia tuh nggak bakalan bisa untuk apa langsam atau rendah tingginya itu nggak bisa stabil. Jadi teman-teman perlu dibuka, dicuci sampai dia lancar untuk memainkan pernya itu kan, baru itu bakalan bisa enak teman-teman. Nah, dan cukup sampai di sini teman-teman untuk ulasan kita atau trik-trik permasalahan bit injeksi ini. Sampai di sini aja teman-teman. Untuk teman-teman, kita lihat lagi video-video selanjutnya dari Rio Yudi channel yang mungkin yang bisa saya mengasih tips atau tutorialnya.